Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Teragam S. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonan dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Langsung jatuh kartunya ya. Ada The Justice. Kamu bisa berdealing dengan Libra, Air Sign. Oke, situasi maskulin. The King of Pentacles. The Sun, Three of Wands, Four of Pentacles, the Death, Nine of Cups. Okay. The Fool. Alright, maskulin ini berharap journey hidupnya itu sudah bisa mengendingkan trust issue ya, terutama karma dari masa lalu. Ini harapannya dia. Tapi di sini dia harus belajar dewasa dalam membayar karma. Ya, harus belajar dewasa. Dan aku ngelihatnya ya dia harus bijaksana memperbaiki karmanya dia. Ya, ini bisa sih sebagai karma. Ya, karma. Yaitu endingnya, kesuksesannya si TM ya, journey hidupnya. Dan ini dia harus banyak berdoa, harus banyak bersyukur. Atau juga ini bisa menjadi poin doa seseorang. Aku ngelihatnya ya, energinya. Karena DM harus banyak belajar bersyukur sih intinya dari apa yang Tuhan kasih. Apalagi di saat dia sedang sukses, sedang memiliki jabatan. Ya, aku ngelihatnya. Dan maskulin di sini harus nekat. Nekat dengan impiannya. Dia harus keluar dari zona aman. Ya, karena dia kan orangnya gampang depresi ya, gampang stres. Terutama tentang komitmen yang long distance. Ya. Jadi dia orangnya suka menghayal ketika depresi, stres dengan perjalanan dengan kamu. Ya, tersiksa gitu untuk meraih kebahagiaan dengan kamu. Padahal ini udah menuju kesuksesan ya. Diberi ujian dia langsung depresi, nggak nyaman. Ya, untuk menutupi itu ya dia bisa dengan cara meraih target dia yang baru, suplai yang baru. Ya, aku ngeliatnya. Dan kalaupun dia mau sukses kembali, dia harus nekat mengambil resiko, meninggalkan halusinasinya dia. Ya. So, aku ngelihatnya maskulin ini ada rasa ketakutan tentang karma ya. Tentang karma aku ngelihatnya. Dan ya dia harus banyak bersyukur sih intinya. Harus banyak bersyukur. Kalau nggak bersyukur ya dia tidak akan menikmati
tentang kehidupan, tidak belajar untuk dewasa dan bertanggung jawab gitu ya. Dan aku ngelihatnya memang maskulin di sini ya harus menerima kenyataan ya. Dan ya maskulin harus menerima kenyataan tentang kehidupan, terutama pembayaran karma ya. Segala sesuatunya ada timbal balik ya. Aku ngeliatnya memang maskulin ini sebagian ada yang mendapat karma dipecat, ataupun dengan kehampaan, atau salah satunya adalah kematian. Ini ada. Dan DM harus perbaiki cara bersyukurnya, cara menerima keadaan. Nah ya, karena masih terperangkap dalam permainan, masih terperangkap dalam kepalsuan, ya, pemanfaatan, kemunafikan, kebohongan ya untuk DM. Dan spiritualnya juga masih menggantung. Maskulin masih terperangkap dalam karmic circle ya. Dan aku ngelihatnya ya dia harus membangun kembali kejujuran kalau dia mau sukses, kalau dia mau bahagia. Oke, ada 8 of Wands, Five of Wands, Ace of Cups. Oke, situasi maskulin ini akan banyak drama ya, tentang keuangan, tentang percintaan juga dengan orang baru. Aku ngelihatnya banyak masalah, terutama masalah komitmen dan masalah keuangan. Aku ngelihatnya maskulin ini ada rasa ketakutan ya, tentang orang ketiga ini yang ingin mengendalikan dan menguasai maskulin dengan cara negatif, dan ini bisa ngeblok kesuksesan karir dan juga unionnya sama feminim, kebahagiaan. Maskulin sudah memikirkan apa yang diucapkan oleh feminim, terutama feminim sudah berkata jujur ya, tentang karma, tentang spiritual, dan tentang rencananya si orang ketiga karmik ya. Dan ini bisa memberikan efek buruk untuk kebahagiaan dan kesuksesan, bahkan juga ngeblok orang-orang yang suka atau kagum dengan maskulin nantinya. Karena ada efek ilmu hitam, gosip, fitnahan, pertengkaran, keserakahan, dan maskulin juga ada rasa takut kalau karirnya ini akan keblok
ibarat kesuksesan dan keberkahannya itu akan keblok, ya. Karena ya si karmik ini selalu memantau dengan mengirim energi-energi negatif, ya. Dan feminim sudah memberikan tanda-tanda gitu ya, memberikan sign kepada maskulin kalau hidup dia dan karmik ya tidak akan semulus apa yang mereka pikirkan gitu loh. Kesuksesan yang diraih oleh maskulin ini akan keblok ya, karena niat dan tujuannya karmik itu sudah tidak tulus, tidak baik ya, karena dijadikan orang ketiga dan mau dijadikan orang ketiga ya. Sulit untuk mencari kebahagiaan, sulit untuk menggenggam kesuksesan kembali, tanggung jawabnya juga besar, beban banget ya dalam mencari kebahagiaan dilihatnya, karena maskulinnya ya masih menguasai egonya. Masih menguasai ego, menguasai keserakahan, menguasai hal-hal negatif masih dijalani gitu. Makanya sulit untuk bahagia karena niatnya udah nggak baik ya, niatnya udah nggak baik. Tertekan untuk bahagia tapi dengan cara yang salah. Coba untuk move on dari kamu dengan cara berselingkuh, bersenang-senang, dengan seks bebas ataupun tanpa status, ya, dengan menipu, dengan memanfaatkan. Pada ujungnya cerita di endingnya akan sulit bahagia ya, bahkan juga berakhir dengan kematian, dengan trust issue yang masih berjalan ya, jadi tidak ada ending gitu. Sebagian dari feminim ini journey hidupnya memang sedang perjalanan spiritual ya, aku ngelihatnya, dan coba untuk kuat menjalani energi awakening spiritual yang mana diberikan kebingungan, ketakutan, kehampaan, dan tentang halusinasi gitu ya. Tapi feminim coba untuk kuat, aku melihatnya. Dan ya, feminim coba untuk belajar bijaksana. Banyak hal yang diambil hikmahnya oleh feminim dari perjalanan journey-nya ya, dengan kesendiriannya, terutama perjalanan spiritual, karena feminim ini ada tujuan impian ya, hingga sampai 7 turunan kepengennya gitu ya, meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan dengan energi positif, karma baik gitu ya. Ini journey hidupnya si feminim. Jadi memang sedang fokus menjalankan awakening spiritual. Ini bisa sampai 7 kali atau 7 tahun ya, 7 kali tempat berbeda atau 7 kali ke tempat yang sama ya, dalam nazar lah ya, untuk bisa lebih baik, lebih koneksi ke Tuhan gitu ya, agar lebih tegar, lebih kuat, lebih spiritual. Ini banyak hal yang dijalani oleh feminim dan banyak belajar ya, untuk meraih impian itu tidak mudah dan harus benar-benar bijaksana. Sedangkan maskulin di sini coba untuk move on dari kamu dengan orang baru. Sebagian ini kena efek ilmu hitam juga, sebagian sudah ada yang menikah dengan orang baru ya. Dan sebenarnya nih karmik sudah
menjalani karma buruk ya, atau sedang menjalani dari apa yang dia tanam. Ya, ini bisa sampai 7 sampai 10 tahunan. Dia harus menjalani tersiksa dan harus menjalani ketidakpastian, menjalani sia-sia apa yang dia tanam, ya. Makanya maskulin ini stuck tentang komitmen, stuck tentang trust issue, stuck tentang keuangan juga, ya, maskulin. Stuck dalam kejujuran, karena maskulin masih bingung ya dengan fokusnya pilih kamu atau orang ketiganya. Satu sisi karena dia masih memikirkan tentang trust issue yang belum selesai, dan juga keuangannya yang tidak berkembang, tidak bertambah, tapi malah mengurang, ya, karena untuk kesenangan pribadi. Disinilah yang membuat maskulin tidak bisa berbuat apa-apa dulu ya, karena situasinya dia itu ya kesana kesini nggak jelas gitu ya. Dan maskulin juga menikah dengan orang baru ini penuh ketakutan sih guys, ya, karena pernikahan ini juga terikat dengan hawa nafsu ya, dari pernikahan orang lain, atau maksudnya pernikahan dari yang lain, yaitu dengan kamu, atau hubungan dengan yang lain, dan mereka menjalani selama dia sama kamu ya, jadi kan terlarang gitu ya. Perjalanan percintaan mereka ini akan penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebingungan, karena ini konflik batin ya, konflik batin tentang harapan, tujuan, dan juga spiritual. Feminim sudah coba kuat memaafkan ya, meraih impiannya dengan cara fokus dalam spiritual ya. Maskulin ingin banget berubah sebenarnya, ingin bertanggung jawab dalam karmanya, tapi memang semua butuh waktu ya, tidak ada yang cepat, butuh keikhlasan, ketegaran, ketekunan juga ya dalam pembayaran karma. Harapan maskulin adalah yang aku lihat, ingin banget komunikasi sama kamu, tapi memang sulit ya. Kenapa? Karena ya kamu sudah kuat tanpa dia, kamu sudah optimis meraih masa depan kamu sudah lebih tegar, lebih spiritual. Ini membuat dia memendam keinginan dia untuk kembali sama kamu, karena masih banyak hal yang harus dia selesaikan, terutama pembayaran karma dari halusinasinya dia. Ini menjadi konflik batin dalam dirinya, dan dia aku ngelihatnya memang ya maskulin harus Waalaikumsalam ya. Jadi maskulin harus banyak belajar perbaiki diri, dan harus belajar sabar dalam mengukir kehidupan gitu ya. Tidak ada yang instan gitu loh, tidak ada yang cepat, semuanya processing. Dan ya maskulin harus memperbaiki semuanya satu persatu ya, diukirnya, dan semua memang akan ada pertanggungjawaban dari apa yang diukir gitu. Kalau niat memperbaiki dan benar-benar menjalaninya walaupun lambat gitu ya dalam perbaikannya gitu, gak apa-apa, itu akan mendapatkan hasil yang baik. Karena rasa takutnya maskulin adalah tentang kegagalan ya, kehampaan, dan juga bahkan kematian sih ya.
Maskulin, kamu harus banyak bersyukur banget ya dengan apa yang kamu raih selama ini. Karena aku lihat di sini kamu jadi sulit dan susah mendapatkan apa yang kamu inginkan lagi. Ya, tersiksa tentang janji kamu terhadap seseorang. Ya, dan ini bisa menjadi suatu penghalang kamu untuk sukses, penghalang kamu untuk bahagia. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya kamu harus benar-benar mencari cara ya, gimana bisa memperbaiki lagi janji kamu. Kalau kamu memang mau sukses, aku melihatnya di sini. Sebagian dari maskulin sudah ada yang menikah dengan orang ketiganya, tapi memang harus kerja keras ya untuk memperbaiki atau menjalani rumah tangga dengan orang ketiga. Tapi yang aku lihat rumah tangganya karmik dengan DM ini penuh kemunafikan. Kenapa? Karena DM maskulin diam-diam masih memantau feminim. Ya, masih memantau feminim. Dan maskulin ingin banget kembali. Ya, ingin banget kembali. Aku ngelihatnya. Dan harus memperbaiki ya karma. Kalaupun dengan orang baru ya sekarang ya maskulin harus belajar pelan-pelan. Ya. Harus belajar pelan-pelan. Belajar sabar dalam pembayaran karma untuk meraih keberuntungan. Walaupun kecil ya, yang diraih keberuntungannya dulu, maksudnya kecil dulu gitu, nggak apa-apa, jalani. Karena ini sudah keputusan kamu kan untuk menikah dengan orang ketiga. Tapi kalau yang kulihat sih, ya kamu mencari cara untuk sembuh juga dari hubungan toksik ini ya. Terutama dari seseorang yang mengikat kamu secara gaib. Ya, di sini ilmu hitam, pelet ya di dalam pernikahan. Karena aku lihat ya feminim coba untuk optimis meraih journey hidup dalam spiritual ya. Bahkan maskulin di sini menjadi bingung atas tujuan hidupnya. Walaupun sudah bersama karmik, tapi tidak menjanjikan untuk bahagia. Dan DM harus menerima perubahan ya. Ya Allah. Harus menerima perubahan. Ya Allah. Alhamdulillah. Harus menerima perubahan dalam pembayaran karma. Dan harus memperbaiki apa yang sudah dia lakukan dengan kesabaran. Perbaikinya. Alhamdulillah ya Allah. So, doanya maskulin akan terhalang karena yaitu dia, trust isunya masih ada. Dan ini juga masih menutup tentang kejujuran terhadap orang-orang yang sudah diberikan janji oleh maskulin. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Makanya maskulin harus nekat untuk kembali memperbaiki diri. Apalagi ini ada pembayaran karma ya. Ini bisa dengan kematian, kehampaan, atau pemecatan, kehilangan pekerjaan. Ya, ini doa dari seseorang yang telah kamu berikan janji, tapi tidak kamu tepati. Ya. Okay, healthy giving, letting relationship flow, and showing vulnerability. So, acting as if. Maskulin masih pakai topeng ya.
belum bisa menjadi dirinya dia sendiri. Dan kalaupun mau memiliki hubungan yang sehat, ya maskulin harus melepaskan sesuai alur ceritanya. Dan agar ditunjukkan sendiri siapa yang memakai topeng di antara hubungan kalian, maskulin dan karmik ataupun feminim. Ya, di sini. Karena situasinya maskulin ini masih memakai topeng dalam sebuah hubungan. Masih memberikan drama, kepalsuan. Ya. Dan ya aku melihatnya maskulin harus bisa belajar menjadi dirimu sendiri. Ya, harus belajar menjadi dirimu sendiri. Today I will practice healthy giving, understanding that caretaking and impulsive giving don't work. I choose what I want to give, to whom, when, and how much. It takes time to learn how to give in the healthy ways. It takes time to learn to receive. Balance will come. Letting relationship flow. Today I will stop trying to control my relationship. I will participate at reasonable level and let the other person do the same. I can let go, knowing that relationship will find its own life or not, and that I don't have to do all the work, only my share. So gini, maskulin harus memberikan suatu pemahaman ya terhadap situasi yang kamu hadapi, orang yang kamu hadapi juga, terutama terhadap karmik ya, yaitu membuka topeng kamu kalau kamu mau hubungan yang sehat ya, tidak menjadi orang lain lagi, karena sesuatu drama ini akan ada berakhirnya ya. Dan ya mau tidak mau kamu harus melepaskan segala sesuatunya sesuai aturan Tuhan. Kalau memang harus menerima sakit, ya udah terima dulu. Menerima bahagia, ya sudah bahagia dulu. Tapi tetap dalam koridornya, tetap mengingat tentang pembatasan ya. Jadi jangan terlalu, jadi gini loh, bahagia boleh bahagia tapi jangan berlebihan. Pokoknya segala sesuatunya nggak boleh berlebihan ya. Dan di sini kamu akan ditunjukkan ya seseorang yang tulus sayang sama kamu, cinta sama kamu, atau kamu akan menunjukkan tentang ketulusan kamu ya, tentang cintanya kamu terhadap orang ketiga ataupun terhadap feminim. Ini akan terbongkar topeng kamu atau topeng mereka ya, aku ngelihatnya. Today I will try acting as if a positive from a pretending. This is a good way to get a past part of a problem or overcome fears and doubts. I will acting as if the situation is already resolved and get on with my life. Buka topeng kamu ya, aku lihat. Lepaskan hubungan dengan cara ya mengikhlaskan ya, dan harus dibawa santai. Nikmati sejalannya hubungan kalian ya, karmik dengan DM. Kalaupun sudah menikah ya udah nikmatin aja, dan harus membuka topengnya satu sama lainnya dalam sebuah hubungan. Ketika kalian memang disatukan oleh pernikahan ya, karmik dengan DM, jadi ya harus membuka topengnya masing-masing kalau ingin memberikan kebahagiaan, hubungan yang sehat satu dengan yang lainnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lagi terus and take care of you guys.